Oke, kali ini kita punya soal tentang gerak parabola ya. Ini soal analisa dari sebuah peluru meriam ditembakkan dari sebuah meriam ya. Peluru meriam ditembakkan dari sebuah meriam. Ya betul juga ya, kalau ditembakkan dari busur panah kan tidak nyambung soalnya. Dengan sudut tembak 53 derajat. Peluru tersebut ditembakkan dari sebuah meriam ya. Sebuah meriam yang berusia 23 meter di depan tembok setinggi 18 meter. Sedikit pemborosan kata sebenarnya, tapi ya udah enggak apa-apa. Penembakan peluru meriam diulang lagi ya. Penembakan dilakukan dengan kecepatan 26,5 meter per sekon. Nah, itu kan lebih enak dengarnya. Jika gesekan udara dan peluru meriam diabaikan, tentukan oke. Yang pertama, apakah peluru mampu melampaui dan melewati tinggi tembok? Ini akan lebih mudah kalau kita ilustrasikan terlebih dahulu ya. Jadi ceritanya itu ada sebuah meriam. Ini saya gambar meriamnya agak jelek, enggak apa lah ya. Ini meriam menembakkan sebuah peluru dengan kecepatan V-nya 26,5 meter per sekon. Ini V0 dengan sudut elevasi tembaknya 53 derajat. Di mana meriam itu berusia 23 meter di depan tembok. Jadi ini ada tembok. Dari sini ke sini itu 23 meter. Dan tinggi temboknya ini 18 meter gitu. Jadi kan peluru meriam nanti akan bergerak seperti parabola gitu ya. Cuman ini ilustrasi saja ya, apakah dia berhasil melewati tembok atau enggak. Atau tidak. Jadi caranya itu kalian cari dulu kecepatan pada sumbu X. Itu nanti ada Vx di sini. V0x. Di sini nanti ada V0y ya. Pertama kita cari dulu untuk V0x dan V0y. V0x itu sama dengan V0 dikalikan dengan cos 53 derajat. Sementara V0y itu sama dengan V0 dikalikan sin 53 derajat. Ini sama dengan ini 26,5 dikali cos 53 derajat itu 0,6, sorry belepotan. 26,5 dikali sin 53 itu 0,8. Nah, angkanya emang agak ribet ya. Tidak apa. Di sini sih saya akan menggunakan alat bantu yang namanya kalkulator biar lebih cepat ngitungnya gitu. Kadang pun jadi lama juga nih ngetik-ngetiknya ini. 26,5 dikali 0,6 berarti 15,9. V0x nya sama dengan 15,9 meter per sekon ya. Sementara V0y nya sama dengan 26,5 dikalikan dengan 0,8 21,2 meter per sekon. Oke. Langkah selanjutnya kalian cari T untuk mencapai tembok. Nah, nih. Waktu untuk mencapai tembok itu nanti pakai Vx. Waktu untuk mencapai tembok itu pakai yang X, sorry. Kok pakai X? Tembok itu nanti X sama dengan V0x dikalikan dengan T. Nah, atau sama juga dengan Vx dikalikan T. Karena pada sumbu X itu GLB. Pada sumbu X itu GLB, kecepatan konstan. Jadi V0x itu sama dengan Vx atau Vx sama dengan V0x itu ya bahasanya ya. Vx itu sama dengan V0x. Jadi dia tetap konstan. X-nya kita ambil yang ini, si jarak dia nih. Ini X-nya nih. 23 sama dengan V0x-nya tadi berapa nih? 15,9 dikalikan T ya. Berarti T sama dengan 23 dibagi 15,9. Aduh, angkanya ini emang agak ribet. Tapi saya menggunakan kalkulator jadi sangat terbantukan ya. Ini berarti nanti dapatnya ini 1,446 atau saya genapkan 1,45 sekon gitu ya.
Selanjutnya T ini kalian akan cari titik tinggi atau ketinggian yang dicapai oleh meriam. Ini yang A ya, sorry ya. Ini saya belum kasih tahu nih jawaban yang A, proses cara yang A. Ketinggian saat mencapai X sama dengan 23 meter, di mana T sama dengan 1,45 sekon. Jadi kita akan cari Y-nya. Y itu sama dengan V0Y dikalikan T dikurang setengah GT kuadrat. Ini angkanya emang sulit nih. Gurunya ngasih soal luar biasa nih kalau menurut saya. Karena soalnya ini dalam bentuk angka yang tidak genap hitungannya. Hitungannya ini bikin kepala itu merinding. Nah, kalau seram itu kan bulu kuduk yang ini kepala yang merindingnya. Jadi Y sama dengan V0Y. V0-nya tadi berapa sih? 21,2 ya. 21,2 dikalikan T 1,45 dikurang setengah. Oh sorry, ada kesalahan teknis tadi ya. Jadi 1,45 dikurang setengah dikalikan 10 dikali T kuadrat, berarti 1,45 kuadrat gitu ya. Ya, ini betul. Berarti Y sama dengan 21,2 dikali nih 21,2 dikali 1,45 30,74 dikurang 5 dikali setengah kali 10 berarti 5 dikali 1,45 yang dikuadratkan 10,5125. Aduh, angkanya luar biasa. 30,74 dikurangi dengan 10 dapatnya 20,2275 meter. Oke, kita lihat ini perbandingannya. Ini kan Y-nya 20,2 ya, yang ini 18. Karena hasil hitungan kita ya kan, karena hasil hitungan Y atau tinggi melebihi tinggi tembok, maka peluru berhasil melewati tembok. Jadi gitu logikanya. Jadi kita akan hitung berapa nih tinggi si meriam ketika dia mencapai waktu 1,45 sekon, di mana X-nya tuh 23 meter. Ternyata si meriam itu ketika sampai di 23 meter tuh tingginya itu di sini di atas ini. Jadi ini sekitar 20, berapa tadi ya? Kok saya lupa ya? Ingatan saya ini memang pendek. 22,2. Dia melebihi. Melebihi tembok. Jadi jawabannya itu melebihi. Ini B. Jika peluru meriam mampu melampaui dan melewati tinggi tembok, berapa tinggi peluru meriam saat posisi tepat di atas tembok? Berarti tepat di 23 meter ya. Jadi jawaban yang B itu yang ini. Yang B jawabannya itu tinggi meriam atau meriam ya, peluru ya. Peluru bukan meriamnya, peluru meriam saat di atas tembok atau X-nya sama dengan 23 meter itu 20,2275 meter. Ya, ini dia ketinggiannya adalah ya. Tinggi peluru meriam saat di atas tembok atau X sama dengan 23 adalah, ini kalau mau ditambah kalimatnya adalah 20,2275
2275 meter, itu dia. Jadi itu yang kita hitung dari yang poin A itu sebenarnya. Itu kita buktikan gitu ya. Di mana peluru meriam akan mendarat jika diukur jaraknya dari tembok. Oke. Jarak mendarat itu berarti X max ya. Jarak mendarat berarti itu sama dengan X maksimumnya. Nah, jadi hitung X maksimumnya. X maksimumnya itu nanti sama dengan V0 kuadrat dikalikan 2 sin theta dikalikan cos theta per G. Nah, ini kita akan hitung berapa nilainya. V0 kuadrat. V0 itu V0 ya, bukan V0X atau V0Y ya. V0 nya itu tadi berapa sih? Saya lupa juga. 26,5. Sudutnya 53 ya. 26,5 tutup kurung kuadrat dikalikan 2 dikalikan sin 53 derajat dikalikan cos 53 derajat per G per 10. Nah, berarti sama dengan angkanya menjelimetkan. Saya tulis 26,5 kuadrat ya. Karena saya sedang menghitung yang ini saja. Masukkan dulu 2 kalikan 0,8 dikalikan 0,6 per 10 gitu ya. Nah, ini tinggal matematika biasa ya. Yang penting kalian teliti saja menghitungnya. Kalau kalian gunakan kalkulator sih enak nih, seperti yang sedang saya lakukan. Hei. Kalau kalian ulangan tidak boleh gunakan kalkulator. Tapi emang kalau menurut saya soal angka yang diberikan guru kalian ini cukup menyebalkan juga kalau menurut saya. Angkanya ini tidak genap gitu loh. Kalau kalian ini mungkin kalau soal anak kuliahan ini wajar ya. Kalau soal anak SMA di mana lebih disiapkan untuk apa ini namanya UN. Jadi angkanya ini agak ya begitulah, angkanya terlalu ribet. X-nya 67,416 meter. Jadi nanti gini. Ini kalau diilustrasikan ya gini, set. Ini tembok ya. Ini tembok. Ini temboknya 23 meter di sini. Ternyata X maksimumnya itu 67,41. Sini 67,41 67,416. Nah, berarti nanti jarak dari temboknya itu yang ini. Ini kan tinggal kurangi saja. Dikurangi dengan 23 ya. 44,416 meter. Nah, jadi jarak peluru saat sampai di tanah dari tembok adalah 44,416 meter. Ya, jadi jawabannya itu yang ini. Oke, semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang butuh pembahasan soal ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami juga ya. Kalau saya ada kekeliruan maupun dari angka, tulisan, atau rumus, silakan di komen ya. Atau kalian juga bisa bergabung ke grup Telegram saya. Tapi harap maklum kalau saya lama membalas atau lama menanggapinya, atau bahkan mungkin tidak ditanggapi. Bukan berarti karena saya sombong, bukan berarti karena saya jual mahal. Cuman ya karena kesibukan sehari-hari saya juga. Saya mohon maaf jika ada pesan-pesan yang tidak terbalas atau pesan-pesan yang tidak bisa saya jawab satu demi satu. Tapi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada subscriber maupun anggota Telegram saya, sangat bermanfaat sehingga channel ini bisa berkembang lagi. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Share ke teman-temannya supaya teman-teman juga bisa belajar ya. Satu subscribe dari kalian sangat berarti loh. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami lagi ya dan dimengerti. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, see you again. Dadah.